Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Indrani Putri dari kelas M20A dengan NIM 1057211038020. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang materi saya yang berjudul Analisa Break Even Point atau biasa disebut dengan BEP. Break Even Point. Break even point adalah suatu keadaan di mana dalam suatu operasi perusahaan tidak mendapatkan untung maupun rugi atau imbas atau penghasilan sama dengan total biaya. Break even berarti suatu keadaan di mana perusahaan tidak mengalami laba dan juga tidak mengalami rugi. Artinya seluruh biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan produksi itu dapat ditutupi oleh penghasilan penjualan. Total biaya atau biaya tetap dan biaya variabel sama dengan total penjualan sehingga tidak terjadi laba dan juga kerugian. Yang berikut ada komponen penghitungan dasar BEP. Yang pertama ada fixed cost. Komponen ini merupakan biaya yang tetap atau konstan jika adanya tindakan produksi atau perusahaan tidak berproduksi. Contohnya biaya ini yaitu biaya tenaga kerja, biaya penyusulan mesin, dan lain-lain. Yang kedua ada variable cost. Komponen ini merupakan biaya per unit yang sifatnya dinamis tergantung dari tindakan volume produksinya. Jika produksi yang direncanakan meningkat, berarti variable cost pasti akan meningkat. Contohnya biaya ini yaitu biaya bahan baku, biaya listrik, dan lain-lain. Dan yang berikut ada selling price, yaitu komponen harga jual per unit barang atau jasa yang telah diproduk. Berikut adapun kelemahan-kelemahan BEP. Yang pertama, asumsi harga jual konstan atau kenyataannya berubah. Buka kurung permintaan dan penawaran, tutup kurung. Yang kedua, ada asumsi terhadap cost. Penggolongan biaya tetap dan biaya variabel juga mengandung kelemahan. Dalam keadaan tertentu, untuk memenuhi volume penjualan, biaya tetap mau tidak mau harus berubah karena pembelian mesin-mesin atau peralatan baru guna meningkatkan volume produksi untuk penjualan. Begitu pula pada perhitungan biaya variabel per unit mengalami perubahan karena pada saat tertentu dapat terjadi kenaikan harga bahan baku sehingga menaikkan biaya produksi perusahaan. Yang ketiga, jenis barang yang dijual tidak selalu satu jenis. Yang keempat, biaya tetap juga tidak selalu tetap pada berbagai kapasitas. Dan yang terakhir, biaya variabel juga tidak selalu berubah sejajar dengan perubahan volume penjualan. Adapun rumus-rumus dari BEP. Yang pertama, dasar unit. Berapa unit jumlah barang jasa yang harus dihasilkan untuk mendapatkan BEP? BEP sama dengan FC per P kurang FC. Yang kedua, dasar penjualan. Berapa rupiah nilai penjualan yang harus diterima untuk mendapatkan BEP? BEP sama dengan FC per FC 1 min per P. Dan yang ketiga ada total cost sama dengan TC kurang FC tambah FC kurang EC per P kurang FC dengan FC per S kurang FC sama dengan N. Baik, di sini saya akan mencontohkan contoh soalnya. Suatu pabrik membuat produk dengan harga 3.000. Biaya tetap yang diperlukan mesin sebesar 14.000 selama 8 tahun umur ekonomisnya. Biaya produksi sama dengan 1.100.000 per unit produk. Biaya bahan baku yaitu 900 per unit dengan suku bunga 8%. Baik, di sini adapun rincian biayanya. Biaya mesin sebesar 14.000 buka kurung A per P, 8,8 tutup kurung, dan biaya tetapnya atau tahunannya itu
2.436.000, dan asuransi dan pajaknya biaya tetap atau tahunannya itu 344.000. Terus maintenance-nya itu biaya tetap atau tahunannya itu 220. Bahan variabel cost-nya sekitar biaya variabelnya atau per unitnya itu 1.100.000, dan bahannya biaya per unit 950, dan maintenance-nya itu biaya variabel atau per unitnya itu 50. Jadi total keseluruhannya biaya tetap atau tahunannya itu 3 juta, dan sedangkan biaya variabel atau per unitnya itu 2.100.000. Baik, berikutnya di sini saya menggambarkan kurva dari BEP itu sendiri. Di situ bisa lihat ada rupiah dan ada 1 sama dengan 300N, dan ada variabel cost-nya, kuantitinya E-nya, N-nya sendiri sama dengan 4.300, dan ada 3 juta harganya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang materi saya, yaitu analisa break even point atau biasa disingkat dengan BEP. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah menjelaskan, karena saya juga di sini masih belajar. Mungkin saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you.